maka tingkatkanlah semangat kita, kuatkanlah keimanan kita, luangkanlah waktu kita, dan kita bersungguh-sungguh untuk meraih keberkahan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan kalau kita tanya kenapa kita harus demikian, karena kita tidak tahu jemaah sekalian, mungkin bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin tahun depan kita tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memasuki kembali bulan Ramadan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Di kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, hingga kita di hari ini masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya di bulan yang mulia, di hari yang mulia, dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Jemaah sekalian, di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Hudan linnas, yang digunakan Al-Quran tersebut sebagai petunjuk bagi manusia. Di dalam awal-awal surat Al-Baqarah disebutkan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan ini, bulan Ramadan, di antara bulan-bulan yang ada Allah pilihkan untuk diturunkan di bulan tersebut ayat Al-Quran yang akan menjadi petunjuk bagi manusia. Di dalam surat Al-Qadar jemaah sekalian disebutkan bahwasanya turunnya Al-Quran di bulan Ramadan tidak di semua hari Ramadan, tapi ada salah satu di antara hari yang ada di bulan Ramadan Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Nanti kita akan sebutkan di manakah malam Al-Qadar tersebut. Tetapi berkaitan dengan malam ini jemaah sekalian, malam Al-Qadar ini, maka para ulama menyebutkan malam Al-Qadar itu memiliki makna. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 5 makna di antara makna Al-Qadar. Sebagian para ulama menyebutkan ada 3 di antara makna dari kata-kata Al-Qadar jika dilihat dari sisi bahasa. Yang pertama, makna Al-Qadar yang disebutkan oleh para ulama adalah li ta'zim, yaitu sesuatu yang mengandung keagungan. Karena Al-Quran diturunkan di malam tersebut, maka malam itu malam yang penuh dengan keagungan disebabkan Allah pilih malam tersebut untuk menurunkan Al-Quran. Dan di malam tersebut juga para malaikat turun, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Malaikat turun di malam tersebut, bahkan Jibril alaihissalam. Dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan secara khusus setelah Allah menyebutkan secara umum. Ketika menyebutkan tanazzalul malaikah, maka malaikat turun di malam tersebut, waruh, dan disebutkan ruh. Padahal Jibril alaihissalam bagian dari malaikat. Tapi setelah Allah menyebutkan tanazzalul malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan turun malaikat di malam tersebut, waruh, dan juga Jibril. Maka di sini juga mengandung adanya kemuliaan di malam tersebut.
Oleh karena itu makna al-qadar yang mengandung kemuliaan disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat ke-91 dengan menggunakan kata qadar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Mereka tidak qadarullah, menggunakan kata qadar. Makna dalam ayat ini maka disebutkan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Maka makna al-qadar yang pertama adalah sesuatu yang agung, adanya pengagungan di waktu tersebut. Dan memang benar, malam al-qadar adalah malam yang penuh dengan keagungan. Yang kedua, jemaah sekalian, makna dari al-qadar selain makna malam yang penuh dengan keagungan, maka yang kedua adalah maknanya at-tadyiq, sesuatu yang disempitkan. Apa makna yang disempitkan dan apa dalil yang menunjukkan hal tersebut? Disebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7. Bahkan juga disebutkan dalam surat Al-Fajr. Dalam surat At-Talaq ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu." Maka di situ ada kata qadar. Barang siapa yang qudira 'alaihi rizquhu, maka barang siapa yang disempitkan baginya rizki. Barang siapa yang disempitkan rizki baginya, maka di sini qadar maknanya adalah disempitkan. Dan makna malam al-qadar adalah malam yang disempitkan. Ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, makna disempitkan adalah al-ikhfa'u min ilmin nas, disembunyikan dari pengetahuan manusia. Sesuatu yang tersembunyi pasti sesuatu yang kecil, sempit. Maka makna tadyiq ini adalah sesuatu yang disembunyikan oleh Allah dari pengetahuan manusia. Dan hikmahnya agar manusia mencari-cari malam tersebut dan menambah amalan-amalan bukan hanya di malam tersebut, tapi di seluruh malam, terutama di 10 hari terakhir, maka dia akan terus melaksanakan ibadah di malam-malam tersebut. Dan para ulama mengatakan kalau seandainya malam al-qadar diberitahu di malam keberapa itu terjadi, maka niscaya manusia hanya akan beribadah di situ saja, sedangkan di malam yang lainnya dia akan tinggalkan. Maka ini salah satu hikmah ketika ikhfa anil ilmi, disembunyikan dari ilmu, dari pengetahuan manusia. Dan makna yang kedua dari tadyiq ini, disempitkan, yang dimaksudkan adalah ketika di malam tersebut tanazzalul malaikah, maka malaikat yang ada di langit turun ke muka bumi ini, sampai di muka bumi itu penuh dengan malaikat. Disebutkan di dalam hadis yang lainnya bahwasanya jumlah malaikat di malam tersebut ketika turun ke muka bumi ini aktsar minal hasa, lebih banyak min adadil hasa, lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Dan kita tahu jumlah kerikil jumlahnya sangat banyak di muka bumi ini. Dan Nabi yang mulia SAW mengibaratkan jumlah malaikat yang turun di malam Al-Qadar tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil. Disebabkan karena di muka bumi ini yang luasnya tidak berubah, tapi makhluk yang turun ke muka bumi itu yaitu para malaikat begitu banyaknya, maka seakan-akan bumi ini sempit disebabkan begitu banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi ini. Maka ini makna tadyiq yang kedua. Oleh karena itu selain malam Al-Qadar disebutkan malam yang penuh dengan kemuliaan, yang kedua adalah malam Al-Qadar adalah malam yang disempitkan. Yang disempitkan memiliki dua makna. Yang pertama disembunyikan dari ilmu manusia, yang kedua adalah sempit disebabkan karena malaikat banyak turun ke muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, makna Al-Qadar dari makna yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama adalah Al-Qadar bimakna Al-Qadar. Al-Qadar yang dimaksudkan maknanya adalah takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Catatkan takdir tersebut, takdir sanawi, takdir yang Allah tetapkan. Itu ada takdir ajali, yaitu takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Maka Allah sudah tetapkan takdir, dan takdir ini dicatatkan di Lauhil Mahfuz. Ini takdir yang pertama. Takdir yang kedua adalah takdir ketika seorang manusia berada dalam rahim ibunya. Maka di situ disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya ketika manusia berada dalam rahim ibunya usia 120 hari, maka pada saat itu maka yursalu ilaihil malak, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat untuk datang ke rahim tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan malaikat ini mencatat 4 hal. Bikatfi rizkihi, ditetapkan rizkinya, wa ajalihi, dan juga kematiannya kapan, wa amalihi, amalnya bagaimana,
wasaqiyun aw sa'idun, bahagia dan juga sengsaranya. Maka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam rahim. Dan juga ada takdir sanawi. Itu takdir yang Allah tetapkan setahun berikutnya. Untuk takdir setahun berikutnya maka ditetapkan. Kapan itu ditetapkannya? Disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat. Setelah Allah menjelaskan tentang bagaimana di malam tersebut diturunkan Al-Quran, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang keempatnya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Al-Qadar tersebut Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menjelaskan takdirnya dengan penuh dengan hikmah. Maka di malam Al-Qadar, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir. Oleh karena itu jemaah sekalian, 3 makna ini yang berkaitan dengan makna Al-Qadar. Makna malam ini malam dengan penuh keagungan. Makna yang kedua adalah malam yang disempitkan, yaitu disembunyikan dari ilmu manusia, dan juga sempit disebabkan karena malaikat turun ke muka bumi ini dengan jumlah yang banyak. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan malam tersebut, malam yang Allah tetapkan takdir untuk setahun ke depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah di hari yang penuh keberkahan ini, dan kita berada di bulan Ramadan, dan kita sudah melewati setengah dari Ramadan, dan sesaat lagi kita akan memasuki fase-fase akhir dari Ramadan. Kita akan masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan disitulah banyak keutamaan dan kemuliaan yang kita sebutkan di awal tentang malam Al-Qadar. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau, carilah oleh kalian Lailatul Qadri, malam Al-Qadar, minal ashril awakhir, di 10 hari terakhir, minal witri, di malam-malam ganjil min Ramadan, di bulan Ramadan. Maka hari atau malam ketika Allah menurunkan Al-Quran, itu malam Al-Qadar, itu berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan jemaah sekalian. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan sesaat lagi kita akan masuk kepada 10 hari terakhir, maka semangat kaum muslimin seharusnya dia meninggi, karena sesi-sesi akhir dalam keagungan dari bulan ini jemaah sekalian, bulan Ramadan ini, itu puncaknya berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwasanya i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hatta tawafahullah, sampai Allah mewafatkannya. Wa'takafa min ba'dihi azwajuhu, dan setelah wafatnya Nabi SAW, maka istri-istrinya tetap menjalankan sunnah ini, yaitu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mencari malam Al-Qadar jemaah sekalian, salah satu di antara amalannya, yang pertama adalah beriktikaf. Yang kedua jemaah sekalian, memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka perbanyaklah bacaan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga jemaah sekalian, adalah perbanyaklah kita untuk melakukan salat-salat malam. Jangan tinggalkan salat malam, terutama di malam-malam yang kita merasakan kalau malam itu bisa jadi malam Al-Qadar. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sabda, man qama lailatul qadri, barang siapa yang dia mendirikan salat di malam Al-Qadar dan juga menghidupkan malam-malam Al-Qadar tersebut, imanan wahtisaban, disebabkan karena keimanan dan rasa harapnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka dia akan mendapatkan pahala berupa dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka perbanyaklah ibadah 10 hari terakhir termasuk dalam salat malam. Kemudian perbanyaklah doa, perbanyaklah berzikir, dan termasuk doa yang disyariatkan sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in wafaqtu, wahai Rasulullah, jika aku bertepatan berada di malam Al-Qadar, mada aqul, apa yang harus saya ucapkan, doa apa yang harus saya panjatkan di malam tersebut?
Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Quli, ucapkanlah engkau olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang mencintai memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Allahumma innaka afuun, ya Allah, engkaulah zat yang pemberi maaf. Tuhibbul afwa, dan engkau menyukai memberikan maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku. Maka ini adalah doa yang disyariatkan ketika kita berada di malam-malam tersebut. Oleh karena itu jamaah sekalian, bersemangatlah kita ketika menuju hari-hari terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan nanti. Maka tingkatkanlah semangat kita, kuatkanlah keimanan kita, luangkanlah waktu kita, dan kita bersungguh-sungguh untuk meraih keberkahan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan kalau kita tanya kenapa kita harus demikian, karena kita tidak tahu jemaah sekalian. Mungkin bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin tahun depan kita tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki kembali bulan Ramadan. Maka mumpung Ramadan ini berada di tengah-tengah kita, mumpung kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatkanlah amal saleh kita ketika kita sedang menghadapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan isilah 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut dengan amal-amal saleh. Dengan demikian jemaah sekalian, kita berharap semoga Allah izinkan kita untuk mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar, dan semoga Allah izinkan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang lebih baik dibandingkan Ramadan yang sebelumnya. Dan kita berharap semoga Ramadan kali ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan yang bisa menyebabkan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma harim wujuhana minan nar, Allahumma harim wujuhana minan nar, Allahumma harim wujuhana minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.